Puji nama Tuhan, shalom Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang kembali berkumpul di tempat rumah ibadah Tuhan di tempat ini. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama masuk hadirat Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian kita dalam segala keadaan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur.
Kami sudah siap mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau, Tuhan. Engkau lihatkan tangan kami yang sangat untuk menyembah Engkau, Tuhan. Untuk menyaksikan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Untuk menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari. Ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah yang sangat romantis yang sia-sia, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ibadah kami pada saat hari ini, Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati, Tuhan. Kami akan membawa Tuhan pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Bahkan kami akan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga akan membawa kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami akan membawa kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan memberkati Tuhan kami hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu. Berkati kami pelayan-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan-Mu yang setia ya Tuhan. Untuk senantiasa melayani Engkau setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus melayani Engkau setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu pada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan. Shalom, kebenaran yang mulia dikasih oleh Tuhan. Ada haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali memuji Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa kita ada saat pagi hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan dengan pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
di hadapan kemegahan-Mu. Kita masih tetap berdiri, kita bersuka cita. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan akan menghibur. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Aminnya kok cuma sedikit ya. Amin. Cuma 2 orang. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita. Saya undang untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara yang menyaksikan kemarahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Yang ulang tahun. Tadinya gitu ya. Jika tidak ada, saya undang untuk pujian kaum pria untuk maju ke depan memuji nama Tuhan. Yang merasa pria, saya undang untuk maju ke depan memuji nama Tuhan.
kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian biar bumi akan berlalu. Benar kita untuk sebentar kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan puji penyembahan kita kau Bapa yang mengasihiku. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dari yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan mungkin orang lain, bahkan mungkin keluarga kami Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan, yang tidak pernah pergi dari kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang selalu beserta kami Tuhan. Musim berganti musim Tuhan, bulan berganti bulan Tuhan, tahun berganti tahun Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan, kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sedikit pun Tuhan, Engkau tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kenyataan-Mu dalam kehidupan ini. Kami tidak bisa Tuhan membahas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengukur segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan saat ini. Inilah kami Tuhan. Kami yang rindu saat ini Tuhan akan berkat-Mu Tuhan. Kami yang rindu Tuhan akan pengurapan yang dari Engkau Tuhan. Kami yang rindu akan kesembuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya, kami dan yakin Tuhan, di dalam Engkau akan memberikan itu semua dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan mencurahkan itu di atas kepala kami Tuhan. Engkau akan menumpangkan tangan-Mu atas kami semua yang ada di sini Tuhan. Persoalan, pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan kami jalan keluar Tuhan. Tangan-Mu itu akan benar di atas kepala kami Tuhan. Dan kami semua yang hadir di sini Tuhan, kami akan membawa kesembuhan, kami akan membawa pemulihan, kami akan membawa keselamatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami yakinkan semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bawa itu Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang sama, yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kiranya kuduskan kami Tuhan, kiranya sucikan kami Tuhan dari dosa kami, dari pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan, dan kami berkenan untuk mendengarkan sebentar firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati pendengaran kami Tuhan, berkati tangan kami Tuhan, berkati mulut kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar saja Tuhan, kami keluar dari tempat ini Tuhan. Jangan kami Tuhan kotor mulut kami Tuhan, jangan kotor hati kami Tuhan, jangan kami hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami suci di dalam rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Kami keluar kami Tuhan. Kami Tuhan seperti manusia yang biasa Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami selalu suci Tuhan, selalu kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan. Apa yang menjadi perkataan oleh hamba-Mu Tuhan, berkata-katalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua Tuhan perkataan yang keluar daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Persembahan yang sudah kami jalankan Tuhan, besar kecil Tuhan yang kami berikan kepada Engkau Bapa. Engkau yang maha tahu Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Berkati Tuhan usaha kami Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, sehingga kami ke depannya Tuhan dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat datang dan selamat berkata. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya dong. Biar adil. Habis amin. Oh purba. Puji Tuhan. Minggu lalu udah datang ya. Cuma saya belum bertemu dengan Opung. Puji Tuhan, senang sekali melihat Opung sehat.
Tetap semangat ya Om, jangan nangis Om. Namanya juga hidup. Tetap semangat ya. Ada lagi yang kurang semangat pagi hari ini? Mari kita kasih ya. Ya. Leonardo apa kabar? Mojok Leo. Di sini dia nemenin Doni. Lagi cuti katanya Leonardo. Puji Tuhan. Sampai kapan cutinya? Hari ini terakhir. Wis luar biasa. Hari ini cuti terakhir dia ada di rumah Tuhan. Haleluya. Doni, apa kabar? Minum ya. Puji Tuhan. Minggu lalu saya tidak ada bersama-sama dengan saudara karena memang kami diundang. Sebenarnya Mama Elis juga diundang, cuma kalau semua pergi yang melayani saudara siapa gitu. Ya, ada ucapan syukur gitu. Rumah toko adik saya sudah selesai dengan berbagai macam kesaksian yang luar biasa sampai jadi berdiri. Nanti waktu bilang, gede banget ya, puji Tuhan. Nanti waktu bilang gede, puji Tuhan. Itu mereka membangunnya dari nol dengan rintangan air mata, dengan perjuangan, dengan doa atau segala macam lah, sampai bisa berdiri itu ruko ya. Dan yang membuat saya geli saudara. Nah, saya bilang ke adik ipar saya, ya ampun kalian bangun ruko miliaran, kamar tidurnya cuma satu. Jadi saudara bayangkan kami tidur tuh di ruang tamu gitu, pakai kasur-kasur. Kenapa kamarnya cuma satu? Itu buang burung tuh di kandang, di sangkar. Ada kamarnya, ada di ruangan sebelah gitu. Mereka bilang begini, sebenarnya ruko ini cuma buat singgah. Jadi kan antara ruko dengan gereja itu lumayan jauh, kayak dari sini ke Patrol, lumayan kan. Jadi sebenarnya rumah itu hanya buat istilahnya kalau mereka buka toko, mereka bisa istirahat gitu ya. Cuma buat gitu doang, nggak buat tempat tinggal. Ternyata setelah ditinggalin keenakan, nggak menempati pastor ya dalam. Saya bilang kalau begitu caranya, bikin lagi kamar ya, nanti disekat lagi. Jadi mereka mau ya cuma tinggalnya cut saudara, 2 kamar lagi. Jadi saudara yang mau ke Pangandaran, mau istirahat sebentar, itu bisa mampir ya ke tokonya adik saya, namanya Mulia Motor. Memang mudah-mudahan selalu dimuliakan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kasih karunia. Semua yang saudara terima selama hidup saya dan saudara itu semua karena kasih karunia. Saudara boleh bekerja, boleh berusaha, saudara punya kepintaran ini, kemampuan ini, tapi jangan lupa satu hal, semua karena kasih karunia ya. Puji Tuhan. Kita mau buka ayatnya dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 12. Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 12. Hati-hati kalau ada angin sepoi-sepoi, ini saudara mulai gigi 1, gigi 2, kejedot. Lihat kiri kanan kalau ada yang mulai dayu-dayu itu cubit yang keras ya. Kenapa Om Bajaran mau ketawa? Suka ngantuk ya? Yuk pas asal lagi banget. Tenang, nanti saya kirim cubit. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kau. Nah, saudara belum ikutin. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kembali ke ayat 10 lagi. Nah, saudara, kalau mau jujur, Alkitab saudara ada 2 perjanjian, betul? Apa ada yang 3 perjanjian Alkitabnya?
Perjanjian lama, perjanjian setengah lama, dan perjanjian baru. Hah? Semua sama ya, deal ya. Ada dua perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau mau jujur ya, kalau mau jujur nih, terkadang Alkitab yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru membuat saya dan saudara bingung. Balaslah kejahatan dengan bingung gak? Aku saudara pura-pura gak bingung, terima aja, telat aja kan ya. Tuh, secara kadang-kadang kita merasa bingung. Tuhan, saya harus mengacu kepada yang mana gitu loh. Mungkin kita ikut yang mana sih Tuhan? Kan namanya satu Alkitab, tapi kadang-kadang ada dua ajaran yang berbeda. Nah, ada lagi saudara yang berpikir, kayaknya lebih enak ikut perjanjian lama kajian. Balas dendam itu lebih enak balas dendam. Lebih enak kalau nonjok musuh kita. Lebih enak kalau kita balas kesalahan orang lain. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama ada yang namanya hukum Taurat. Di perjanjian lama di perjanjian baru kita mengenal namanya hukum kasih karunia yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Nah, perlu saya dan saudara ketahui, sejak matinya Yesus di atas kayu salib, sejak itulah Yesus membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Ya, jangan sadis gitu dong lihat saya, biasa aja. Ya, Yesus membatalkan. Karena saudara sudah mulai sadis melihat saya. Ibrani 7 nih. Ibrani 7 ayat 18 sampai 17. Senyum dikit kenapa ya sih? Biar manis gitu loh. Ibrani 7 ayat 18. Memang, perhatikan, suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. 19. Sebab hukum Taurat, perhatikan, sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah yang disebut hukum kasih karunia. Jadi sejak Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat dibatalkan karena tidak membawa kesempurnaan. Jadi sebagai orang Kristen, saya dan saudara jangan sok-sok merasa sempurna. Karena yang sempurna cuma Yesus. Memang kita akan menuju kepada kesempurnaan. Tapi jangan saling menghakimi. Kalau ada teman seiman kita yang gak sempurna, jangan ditunjuk-tunjuk tapi dirangkul. Gunakan hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat kan, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh A, kamu gak boleh B. Kalau kamu A, kamu pasti B. Kalau kamu B, pasti A. Betul? Gitu kan? Ya. Nah, hukum Taurat ini di situ dikatakan tidak membawa kesempurnaan. Ya. Hukum Taurat menurut ayat ini tidak berguna lagi, tetap tidak di-cancel sama Allah, dibatalkan, dianulir. Tapi mungkin ada saudara yang berpikir begini, tapi kan mungkin ada ayat yang begini bunyinya. Coba Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Coba mari baca. Kalau panjang-panjang Matius 5 ayat 19. ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Saudara bingung? Tadi katanya hukum Taurat dibatalkan. Kenapa sekarang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dia tidak akan mendapat tempat bahkan di kerajaan surga pun paling lambat? Ada saudara yang sudah mulai punya?
Yesus punya alasannya. Perhatikan saudara. Selama Yesus hidup, ya saya ulang. Selama Yesus hidup, Yesus harus tunduk kepada hukum Taurat. Saya ulang ya. Ini kan Yesus ngomong sebelum dia mati di atas kayu salib. Selama Yesus hidup, dia harus tunduk pada hukum Taurat dan segala perintahnya. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah. Dari atas kayu salib, Yesus batalkan hukum Taurat dan Yesus keluarkan hukum yang baru. Namanya hukum kasih karunia. Kalau saudara mau pengen penjelasan lebih lanjut, baca kitab Galatia. Ya. Di situ dijelaskan secara detail Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Nah, Saulus yang saudara kenal dengan Rasul Paulus itu adalah ahli Taurat, loh saudara. Ahli Taurat. Dia duduk di salah satu dewan Taurat. Saudara harus tahu kalau untuk duduk dalam dewan Taurat itu mereka harus hafal kitab Kejadian sampai Ulangan, hafal. Makanya ahli Taurat melosok banget kan. Nggak boleh ini, Yesus ini begini, Yesus menurut hukum Taurat Musa ini begini, ini begini. Melosok banget. Karena yang duduk di dewan Taurat memang harus pinter, harus minum. Yang ngantuk boleh minum. Mau ngopi, bikin sendiri. Tapi jangan kelamaan duduk kopinya. Balik lagi. Efesus 2 ayat 15. Coba yang SCD bacain. Biar nggak ngantuk. Semangat. Tuh, siapa yang suaranya keras? Aja. Keras. Baik. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Perhatikan. Dia membatalkan ininya habis. Dia membatalkan hukum Taurat, ya. Jadi sejak kapan kajian hukum Taurat dibatalkan sama Tuhan Yesus? Sejak Yesus mati di atas, ya. Nah, seperti Bapak Presiden Jokowi punya hak yang namanya hak prerogatif. Jadi kalau dia mengeluarkan kepres, dia pengen meng-cancel atau mengedit atau menganulir, dia gunakan hak prerogatif. Benar ya? Tuhan juga sama, punya hak prerogatif. Suka sih dia mau keluarin, dia mau batalin. Kalau saudara masih nggak ngerti nanti kalau pulang kampung tanya di surga, Tuhan sampai sih kok Taurat dibatalin? Ya punya amat. Ya, kalau masih nggak ngerti nanti kalau pulang kampung tanya. Ya, simpan pertanyaan itu dalam hati. Tapi sayangnya Made, masalah terbesar orang Kristen sudah ada hukum yang baru yang namanya hukum kasih karunia. Masih tinggal. Itu sama aja begini. Saya misalnya pagi ini kata ulang tahun, misalnya minggu kemarin mau bagi-bagi TV berwarna full HD. Tapi Om Syarifat nggak mau, Tante Jen nggak. Saya nggak terima TV. Kenapa Om? Saya masih punya TV hitam putih di rumah. Saya sayang banget sama dia. Saya tolak, maaf ya Tante Jen. Kayak gitu. Ada yang lebih bagus, ada yang hukum yang baru, saudara tolak. Atau sama aja kalau saudara pengen menyekolahkan anak saudara, misalnya di SD di SD 1, nah mereka masih pakai kurikulum yang lama PDK. Kayak gitu. Mau? Nah, itu jawab. Ya, sama aja kayak gitu. Udah ada yang baru, masih pengen pakai yang lama. Jadinya nggak maju-maju, nggak ikutin perkembangan.
Jangan-jangan saudara masih hidup dalam hukum yang lama. Ya. Ternyata ada 3 alasan. Ini salah 3. Bukan salah satu. Salah 3 alasan kenapa banyak orang Kristen yang masih hidup, masih suka, masih senang hidup di hukum Taurat yang bersama. Pak, ngapain Pak? Kita main drama ya Pak? Yang pertama, hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani bagi yang membacanya. Perhatikan, dicatat dalam Keluaran 20 sampai Ulangan pasal akhir. Jika kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Jika kamu melakukan ini, kamu dapat itu. Jika kamu melakukan A, kamu dapat B. Jika kamu melakukan ini, dapat gunung. Jika kamu melakukan ini, dapat daerah ini. Betul? Saudara pernah menemukan ayat-ayat itu? Itu hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani. Jasmani itu dipuaskan banget. Ini ke bawah-bawah sama orang Kristen yang masih hidup dalam hukum Taurat. Ke gereja cuma mau mengeruk keuntungan jasmani. Ada di sini yang begitu? Ke gereja cuma buat sarapan pagi doang. Ada? Itu namanya saudara hidup di hukum Taurat. Cuma ke gereja cuma mengeruk keuntungan. Saudara pelayanan cuma ambil untung, keuntungan jasmani. Saudara nggak mau bayar harga, saudara nggak mau berkorban, itu namanya saudara masih hidup di bawah hukum Taurat. Saudara mau pelayanan mau dapat ini, saudara mau pelayanan mau dapat jodoh, nggak apa-apa sih, daripada nyari jodoh di diskotik. Tapi jangan itu motivasinya. Amin. Itu saudara sama ke gereja sama dengan ke Gunung Kawi. Betul? Coba orang mau ke Gunung Kawi pasti ada maunya. Ada sesuatu yang pengen diambil. Cari untung. Jadi hubungan dengan Tuhan kayak hubungan perdagangan. Saya mau pelayanan kalau saya dapat PK-nya segini. Saya mau ikut Tuhan, saya mau rajin baca Alkitab. Kalau usaha saya diberkati, kalau usaha saya tidak diberkati, gak mau saya baca Alkitab. Kayak gitu. Ada yang hidup masih seperti itu? Itu berarti saudara masih hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau baca Alkitab, kalau saya dapat hadiah dari Mama Elis, kalau nggak dapat nggak mau. Nah, gitu. Ada di sini? Oh enggak, di sini luar biasa semua Mama Elis. Semua motivasinya benar. Semua motivasinya ke gereja itu karena benar-benar saya sama Tuhan. Amin. Bukan cek. Yesus di perjanjian baru nggak menjanjikan keuntungan jasmani loh. Ya kan? Kenapa sih kalau saya lulus gitu kalian ketawa? Ada apa sih dengan ini? Hah? Lucu. Kayak gini lucu. Hah? Pada ini lucu. Saya nggak lucu tuh, biasa aja. Cuma lucu bulat-bulat gitu kayak bakso kliwon. Ya, saudara, bagaimana tadi sampai lucu? Di perjanjian baru Yesus hapus semua yang mengeruk keuntungan itu. Yesus hapus. Kita ikut Tuhan harus bayar harga, kita harus pikul salib. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dapat bonus semua ditambahkan. Tapi yang salah sekarang gimana? Jangan amin dulu ya. Om Ferry kok gak amin-amin? Dari tadi saya nunggu Om Ferry amin gak amin-amin. Om Ferry lagi ada masalah. Coba nanti curhat dengan Bapak Gembala ya. Tukar pikiran, tukar perasaan di tempat yang terang. Banyak CCTV di tempat ramai, di pasar malam. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan orang Kristen sekarang kembali. Carilah dahulu bonusnya, maka saya baru cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saya nggak diberkati, saya nggak mau setia. Kalau saya anak-anak saya masih nakal, saya nggak mau ke gereja Tuhan. Kayak gitu.
Tapi yang benar adalah saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rumah baru bonus, motor baru bonus, usaha saudara diberkati itu bonus. Amin. Tapi kebanyakan gimana? Cari bonusnya dulu. Nah, saudara kalau beli mobil biasanya dapat apa? Payung. Beli mobil dapat payung. Nanti kalau yang diservis payungnya apa mobilnya? Mobilnya kan, bukan payungnya. Nah, orang Kristen ngejar payungnya. Ilustrasinya kayak gitu, ya kan? Banyak orang Kristen ke gereja cuma ngambil keuntungan jasmani. Biar saya deket-deket sama bos di gereja, biar saya dapat jodoh, biar saya dapat ini, dapat itu. Kayak hubungan perdagangan. Kalau untung, saya mau. Kalau nggak untung, mati dulu Tuhan. Itu salah satu alasan kenapa banyak orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat. Jangan cari bonusnya, cari sumbernya. Amin. Saudara cari misalnya motor baru, mobil baru. Ini nih, sumbernya di sini nih. Ya, jangan cari tambahannya. Cari sumbernya yang bisa kasih saudara dan saya segala-galanya jasmani dan rohani. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Beli di mana? Betul atau rilis? Ada yang jualan bubuk beli sukacita seperempat. Ada? Kalau ada kasih tahu tokonya. Biar saya kalau lagi sedih beli sukacita 2 kilo. Ada? Nggak ada nih, sumbernya cuma ada di sini. Amin. Ya. Jangan kejar bonusnya, kejar sumbernya. Kedua, terima kasih Bapak. Selamat bertugas. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat? Karena matematikanya hukum Taurat itu pasti. Ya, Leonardo, kalau linear itu sama dengan pasti ya, betul? Ulang tahun opung itu pasti, betul? Nggak pernah berubah kan opung? 26 Desember terus, nggak mungkin kan? Di KTP 26 Desember, nanti di KK 30 April, terus di ini 2 Maret. Nggak mungkin, saudara kan dapat masalah, betul? Ulang tahun saya dan saudara itu pasti 2 tambah 2 berapa lagi? 4. Kalau saudara ada yang jawab 3,9 nggak lulus, betul? Itu pasti. Nah, di hukum Taurat pasti kan? Saudara berbuat dosa kena kusta. Betul? Bohong sama imam kena ini. Betul? Bohong sama itu kena ini langsung. Itu hukum Taurat. Tahu matematikanya di hukum kasih karunia? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 plus 12 paku. Itu Leo matematikanya di Gramedia mana? Coba cari. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 plus 12 bakul. Matematikanya di mana, Om Ferry? Masuk ke pelajaran matematika nggak kayak itu? 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Di mana matematikanya? Bu Sutina? Jangan nangis, saya cuma nanya. Di mana matematikanya? Saya selalu takut ya. Memang kalau habis kena aura apa ini apa dia yang pengandaran? Tapi gini nih. Di mana matematikanya? Tante Syuli 5 tambah 2 5.000. Bisa rugi saya tadi. Kalau orang yang beli ngitungnya kayak gitu. Ini janji 5.000 tambah 2.000. Berapa semuanya? 2 juta. Om Hari langsung, udah nggak usah jualan lagi, pusing matematikanya. Ya, orang jualan kan harus pasti ya. Opung kalau berbisnis dulu 2.000 tambah 2.000. Gimana matematika gimana? Coba kamu yang mau pergi.
Kalau di situ dipraktekin di sini. Om Ferry, oh maaf ya Om Ferry, saya pakai Om Ferry. Om Ferry nyemplungin 2000. Nah, itu yang paling besar. Tante Lilis yang nyumbang 5 juta bisa ngambil. Masa itu yang paling besar itu 4.000? Saya nyumbang 5 juta, saya nyumbang 10 juta. Masa yang 4.000 dibilang yang paling gede? Ada ya Om? Coba, di mana matematikanya? Ya? Saudara kalau hidup di zaman Yesus kayak gitu, bisa ngomong, saya nyumbang gede Yesus, kenapa janda itu yang dibilang paling gede? Saya nyumbang 2 juta, saya nyumbang 10 juta, kenapa cuma 2 peser? Itu paling gede. Itulah hukum kasih karunia. Saudara mungkin pernah baca pegawai kebun anggur, datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama. Ini namanya disebutnya melanggar undang-undang ketenaga. Loh, begini, saudara yang kalinya kan datang sore, bayarannya sama dengan yang datang. Jelis tuh kayak gitu. Mau datang sore, datang siang, datang pagi, sama di demo. Betul? Tapi itu hukum kasih karunia. Ya. Akhir-akhir, ingat penjahat yang ada di sebelahnya Yesus, yang salah satu ngomong apa sebelum mati? Yesus, saya punya kebun di sana 5 hektar, tolong ya, itu kasih ke murid-muridnya. Ingat saya Yesus. Gitu? Dia cuma bilang sama Yesus begini, ingat aku ya Yesus, masuk surga. Padahal itu penjahat keras kakak. Saudara tahu kalau yang disalib bukan maling Alfamaret, nggak maling sendal jepit, nggak. Pasti dia penjahat yang sangat jahat, bunuh orang, perkosa orang, apa itu pasti itu kelasnya berat, penjahat. Tapi cuma ngomong, Yesus, ingat aku ya. Maksud surga lo, ya benar ya? Itu hukum kasih karunia. Dan saya menemukan bahwa matematikanya perjanjian baru ada di ayat ini. Salah satunya 1 Korintus 2 ayat 9. Coba Leonardo tolong baca nih. Abang Leo yang dari Bali beli 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, terima kasih. Nah, ini matematikanya perjanjian baru. Apa yang saudara gak pernah, apa yang gak saudara pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tante Lilis kebayang punya rumah makan di Yauduli dulunya. Adik saya itu gak kebayang. Dia buka toko, saudara, mendingan Tasya Store. Dia buka toko, dusnya doang kosong. Pernah kecurian masuk di Iwan, puluhan juta hilang. Tapi apa yang tidak pernah dilihat orang, apa yang tidak ada mungkin di Google, apa yang tidak pernah saudara tonton di YouTube, itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Percaya. Itu namanya kasih karunia. Saudara yang hari ini miskin, gak selamanya Tuhan izinkan miskin. Ada waktunya saudara tertawa melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Bunda Leni suka menangis hari-hari ini. Kangen sama si ganteng. Ada waktunya, ada pertemuan dengan orang yang kita kasih. Itu hukum kasih karunia. Yang berikutnya, kenapa masih banyak orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Torah?
Karena hukum Taurat itu membawa sesuatu yang instan, cepat. Bertobat sedikit, lihat itu, betul? Salah sedikit, lihat ini, cepat prosesnya, ya, tanpa angsuran. Apa tuh ya? Saudara, kalau yang instan misalnya Cerisko, Olive tiap hari makan mie instan, gimana tuh? Tatap mata saya. Gimana coba? Ya dimarahin kan? Kalaupun dibiarkan nanti jadi gemuk, ya kan? Orang yang tiap hari makan mie instan, pencernaannya juga gimana? Lanjutkan dong, ya. Coba saudara perhatikan perlombaan apa? Indonesia Idol. Dalam 8 bulan penyanyi yang ada di Idol terkenal, tahu ini tahu itu, ada Melita, ada Amelisha, ya. Coba selesai Idol, saudara ketemu aja orang yang di depan mata. Siapa yang kayak pernah lihat? Betul? Kenapa instan, cepat, terkenalnya cepat, berakhirnya itu Idol, berakhir pula keterkenalan artis itu. Tapi saudara perhatikan, penyanyi legendaris. Om Sianipar, penyanyi favorit Indonesia siapa? Bruri Pesona lagi. Apa lagi? Ada lagi yang ingat penyanyi dahulu yang legend sampai sekarang? Plus ya. Apa lagi? Apa? Julius Sitanggang. Itu om saya. Siapa lagi? Pak Jimmy, artis favorit Indonesia yang legend. Hah? Dewi Persik. Oh itu legend juga Pak, legend bayangannya. Apa lagi? Tante Syuri, penyanyi favorit. Titi Puspa, Alis tadi. Dewi Yul, Aca, Tuyul dan Kayul. Ya, sampai sekarang kita tahu. Kenapa? Mereka untuk jadi penyanyi prosesnya panjang sampai situ. Enggak cepat. Mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk melatih vokal. Pengen suara burung mereka pergi ke hutan. Benar? Loh, zaman sekarang suara burung kopi aja di HP. Betul? Tapi penyanyi-penyanyi zaman dulu latihannya luar biasa. Ya kan? Sampai saudara masih ingat sampai sekarang Dewi Posolima, Titi Puspa. Padahal ada orang yang udah mana. Ya kan? Masih eksis apa enggak? Tapi saudara ada di memori. Coba Idol 3 siapa yang menang pada ini? Ya nggak tahu. Betul? Ya? Siapa yang ingat coba penyanyi Idol? Pasti cuma 1-2. Betul? Karena mereka cepat, instan. Ya Mas Arianto suka makan mie instan? Gendut perutnya. Ya, di perjanjian baru Yesus menekankan proses. Amin. Yesus izinkan masalah hadir dalam hidup saya dan saudara. Bukan Yesus jahat. Yesus ingin saya dan saudara kuat. Yesus bukan lihat hasilnya, tapi pengen prosesnya. Amin. Enak mana? Ngekos dulu, ngontrak dulu, baru dapat rumah, Pak Serianto, atau langsung dapat rumah gede? Enak yang mana Pak? Saudara yang jawabnya ngekos, sok Kristen. Ya enak dapat rumah baru gede lah. Nggak perlu usaha, dapat bluk aja. Tapi saudara yang ngekos, yang ngontrak dari Bantarwaru ke Patrol, ngontrak lagi di mana? Bantarmuni, ngontrak lagi di mana? Jerman, ngontrak lagi di Australia, ngekos lagi di Turki, dapat rumah yang bisa kebeli di kebun buah. Saudara jadi apa? Dewasa, betul? Saudara tahu artinya cari duit, tahu artinya memanage keuangan. Lagi
Betul Bu Sutina? Tabungannya udah berapa miliar? Senyum. Ya, saudara kalau ikutin proses dari ngekos, ngontrak, ngekos lagi, ngontrak lagi, ngekos, ngontrak, kontrak, dapat rumah. Dewasa. Saudara nggak kegedean kepala. Lihat orang yang masih merintis, Tasya stop. Bu Sutina gitu kalau lewat Tasya stop. BSP apa tuh? Gak suka. Apa sih? Betul? Nggak kegedean kepala karena tahu bagaimana proses. Betul? Coba saudara langsung dapat blok. Apa itu dia suka? Apa itu BSP? Ya, betul? Proses itu yang Yesus mau di perjanjian baru. Ingat doa Rasul Paulus, Dia yang sama. Coba buka aja, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dibuka cepat. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh. Pak Serianto mintanya mercy. Dapatnya grand text. Itu sudah jauh, Pak. Amin. Itu kalau ngertiin ayat, Dia yang melakukan jauh. Saya mintanya apa Tuhan? Dapatnya si merah. Oh, udah jauh. Bersyukur. Kenapa? Om Denny kalau dikasih apa mungkin kegedean kepala kah? Apa ini kesombong kah? Atau mungkin saya dapat apa? Wah, ini main sama berondong. Enggak, Om Denny ilustrasi dong. Kadang ada orang yang gitu kan, diberkati tapi malah jadinya selingkuh. Suami kerja, istrinya juga kerja. Jadi saudara kalau belum diizinkan Tuhan diberkati, ikuti prosesnya supaya pas saudara dewasa. Amin. Saudara kuat, saudara bisa melewati. Coba Bapak sabar, kalau teh dikasih gula manis nggak? Nggak, harus diaduk dulu Pak. Betul? Coba acak misalnya ini teh kasih gula, diamin aja. Minum cak. Manis nggak? Harus diaduk, digoncang. Saudara mengalami goncangan hari-hari ini? Bersyukur. Itu berarti Tuhan masih lebih ingin mempermanis hidup saya. Amin. Om Peri digoncang? Amin. Pasti hidup Om Peri lebih manis. Orang mana Om yang manis? Canda ya. Kalau teh dikasih gula diaduk dulu, kopi dikasih gula diaduk dulu, itu adanya diaduk dulu pakai tangan, baru kerasa manis. Saudara diguncang dulu, baru saudara terlihat manis. Amin. Oh, amin yang mulai hilang. Ya, itu kenapa alasan banyak orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Saya jadi ingat kisah seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Lihat sini bukan? Ya, saudara ingat di Yohanes 8? Coba lihatin sekilas aja dari Yohanes 8. Di situ ada seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat apa tadi? Zina. Tapi kenapa cuma perempuannya aja yang tertangkap? Yang saya tahu kalau berzina itu butuh 2. Pas saya kan di Makassar, kalau orang berzina 1 orang atau 2 orang. Kok ketawa Pak? 2 kan? Lah, ini mana ayatnya Yohanes 8 ayat berapa ya? Sampai ini nggak ada perempuan-perempuan. Ya? Tiada, ini cuma perempuan yang dibawa ke Yesus sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Biasa ahli Taurat. Nih Yesus nih, ketangkap basahnya di hotel high misalnya. Ini berzina. Cuma perempuannya yang dibawa. Jangan dong. Ya kan? Disinyalir. Om banyak naon, disinyalir. Mungkin laki-lakinya itu salah satu dari
ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu lari aja ke luar negeri. Disinyalir seperti itu. Kenapa cuma perempuannya aja yang dibawa sama Yesus? Mereka mau ngetes Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Coba ayat 4. Nah kan, Rabi, perempuannya tertangkap kering. Kenapa harus tertangkap basah sih istilahnya? Ketika ia sedang berbuat, laki-lakinya mana? Betul kan? Nah, mungkin laki-lakinya salah satu dari teman-teman yang bawa perempuan ini. Ayat 5. Coba apa yang dilakukan Yesus? Nih mereka bilang ini, demonstrannya nih. Musa dalam hukum Tauratnya, kalau ada orang yang bersalah kayak gitu harus dilempar sampai bonyok, sampai mati. Apa yang dilakukan Yesus? Ayat 6. 6 ya, dia keren banget, gak lihat jarinya bekerja. Yesus membungkuk lalu menulis dengan Pak Saryanto tahu apa yang ditulis Yesus? Pak, nih Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis Yesus? Oh, kata Pak Saryanto, mungkin Yesus lagi nulis daftar para demonstran. Bisa seminggu Yesus membungkuk. Nggak tahu Yesus nulis apa. Tapi salah satu kode yang Yesus ingin sampaikan, kalau halaman bait Allah itu biasanya terbuat dari cobblestone. Apa itu Pak Saryanto? Sejenis batu ya, cobblestone. Dia ingin mengirim pesan pada para demonstran. Nih saya yang nulis hukum Taurat di atas 2 loh batu pisah. Jadi dia nulis. Apa yang dikatakan Yesus? Ayat 8. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan. Yesus cuma ngomong gitu loh. Dia bungkuk lagi. Ayat 9 ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, mereka pergi satu-satu, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Gak perlu water cannon, gak perlu suara tembakan polisi. Mereka pergi satu-satu. Tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Ada yang tahu siapa namanya? Saya juga tahu. Nah, akhirnya para demonstran pergi. Hebatnya Yesus cuma ngomong gitu loh. Yang apa tadi cuma ngomong yang gak pernah buat dosa boleh lempar, pergi semua loh. Berarti semua kita sudah berdosa. Pergi semua loh. Tinggal wanita itu sama Yesus. Terus Yesus anaknya basa-basi banget. Coba ke ayat 10 Gerard, coba deh. Hai perempuan, di mana mereka? Ya jelas-jelas sudah pergi. Betul? Karena kalau baca ayat ini geli. Yesus mungkin nanya orang mereka. Yesus lihat mereka pergi satu-satu kok. Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Ya jelas-jelas perempuan yang masih sehat, nggak dilempar. Basa-basi nggak pertanyaannya? Basa-basi. Tapi pertanyaan basa-basi ini maksud Yesus supaya apa? Memberikan perempuan ini rasa aman. Om Syarian, kalau wanita itu yang dibutuhkan cuma satu, ya Om Syarian, rasa aman. Amin, Bapak-bapak. Amin. Oh, udah gak perlu lagi memberikan rasa aman. Ya, coba, Ma, udah ditransfer uang bulanan, langsung aman tuh hati. Masak apa Pak hari ini? Bapak tanya apa? Betul? Bunda nanti kalau ditransfer aman nggak? Ada Pak. Kayaknya tuh air es mengalir di sini. Betul? Itu yang dibutuhkan wanita ya Pak Denny. Pak Denny ini bukan Pak Denny sana ya. Rasa aman, aman. Pegang duit, pegang ini aman. Betul kan Suri? Kalau sudah pegang duit bulanan tuh aman. Harinya yang nggak aman. Ya masyarakat tuh kalau bertransfer ke Ibu Ali pasti bilang ini, Bi, mau dimasakin apa hari ini? Saya lagi diet loh, Bi, makan menu diet saya ya.
Ya, wanita itu yang dibutuhkan rasa aman. Ya Om Erwin ya, Om, saya mau kasih tahu, wanita itu yang dibutuhkan rasa aman. Jadi kalau Mama Erwin sudah ditransfer itu aman, hatinya ayem. Transfer saya dong, Pi. Wanita ini saya yakin ketika pulang ke rumah yang diingat bukan peristiwa di Hotel Highland, tapi yang dia ingat siapa tuh ya si gondrong ya bisa bebasin saya nggak dihukum mati, saya nggak dilemparin oleh para demonstran. Itu siapa ya si gondrong itu? Saya mau ikut dia, saya mau percaya sama dia. Pasti begitu kan? Saudara jadi orang Kristen yang harusnya saudara masuk neraka, tapi karena karya salib, saudara menerima hukum kasih karunia, saudara tidak dihukum, masih sehat pagi hari ini, masih bisa bernafas, lihat anak-anak tumbuh dengan sehat, makan enak, pencernaan baik, usaha lancar, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Wanita ini pasti tahu diri. Saya mau bertobat Tuhan. Jadilah orang Kristen yang tahu diri. Sampai kenyang dengan suara saya sampai apa masuk angin. Jadi, ya, saudara dan saya kan harusnya mati karena dosa, tapi masih bisa nafas kan? Masih bisa makan seblak, masih bisa makan nasi goreng, masih bisa makan empek-empek, masih bisa makan sak-sak. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Kalau itu karena kasihnya Tuhan, kenapa saya dan saudara sering sombong? Diberkati sedikit jalannya udah naik. Cak! Ya, dapat mobil sedikit baru jalannya udah lain. Mau ikut? Bersih dulu ya sepatunya, foto mobil saya bagus, mahal. Ya kemudian ya, saya cerita punya rumah miliaran, kamarnya cuma satu. Aduh, kasih karunia Tuhan bener kalian ya. Kami diundang jauh-jauh tidurnya terlarang, tapi stop menghakimi orang. Mahatma Gandhi pernah bilang ini, kalau saudara saling menghakimi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mahatma Gandhi itu versinya Yesus loh. Dia bilang gini, kalau seluruh dunia harus mata ganti mata, gigi ganti gigi, ada yang balas dendam, pasti seluruh dunia akan ompong dan punya. Gak ada habisnya. Kalau saudara mau balas dendam, ini harus dibalas, itu harus dibalas. Pagi ini kalau masih ada rasa sakit hati, rasa kecewa, lepaskan apa kasarnya itu? Lepaskan Cara balas dendam terbaik di dunia adalah dengan melepaskan pengampunan. Ya. Saya sering lihat banyak orang Kristen saling menghakimi soalnya. Betul merokok ya, merokok itu merusak apa? Saudara yang makan jeroan 3 kilo juga merusak bait Allah. Betul? Saudara yang minum teh pucuk 3 botol yang 1 literan merusak bait Allah. Saudara yang gak pernah olahraga, makan cuma tidur, makan merusak bait. Jangan saling menghakimi. Dirangkul aja lah. Orang yang suka makan jeroan dirangkul. Jangan banyak. Ya. Suami yang rokoknya masih gasken dirangkul sama istrinya. Ingat, saya belum mau jadi janda. Ya, dirangkul aja, jangan ditunjuk-tunjuk. Mereka juga akan berubah sendiri kalau udah sakit. Amin. Kok aneh terus ya? Oh enggak apa ya? Oh enggak ada apa? Hah? Sedikit om. Yang banyak siapa? Ya stop, jangan saling menghakimi. Ya, jaga baik Allah dengan itu masing-masing. Ya, saudara beritahu tubuh saudara. Ya, jadilah orang-orang Kristen yang tahu diri. Karena semua karena kasih karunia. Saya mau kesaksian satu lagi.
adik ipar saya beberapa bulan kemarin pinggangnya sakit. Katanya siapa? Kejepit. Saraf kejepit. Saraf kejepit. Nyampe saraf lu ya. Terus jangan dibuyar kan. Jadi dia awalnya pinggangnya sakit kan. Jadi kayak kesemutan sih, sakit banget kan. Itu kenapa sih orang saya tanya? Mungkin dulunya suka ngangkat-ngangkat berat, tahu kan anak muda kalau udah kerja, diporsir, ini. Sampai efeknya kemarin berapa bulan dia sakit ini? Sampai dia dipijat 25 kali sudah. Gak ada ya mendingan, nanti kumat lagi. Dibawa ke klinik, ke rumah sakit, di apa? Nggak tahu diapain lah. Sampai ininya di apa sih namanya? Ditaruh di apa sih? Di sedot gitu sudah. Sampai merah katanya, aduh sampai luka. Wah itu malah praktek orang. Sampai luka bener. Karena di apa sih? Ya begitulah saudara, saya nggak tahu istilahnya. Nah, saudara tahu ketika puncaknya dia sakit ini, rumahnya kan udah pakai tangga. Dan itu kalau orang sakit itu nggak bisa ditolong. Mau dipapah gitu nggak bisa karena dia yang tahu. Malah lebih sakit. Jadi ketika dia mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, sudah tahu dia butuh waktu 2 jam. Saya ditanya 2 jam orang? Iya. Dia sampai tidur di tangga dulu, dikasih makan karena nggak bisa ditolong. Saudara kalau gotong nggak bisa, sakit, bener kata dia, sakit ininya. Jadi dia tidur di tanah gini dulu berapa menit, kayak suster ngesot lah. Jadi dia pakai apa sih, pakai yang nggak sakit, tapi tetap sakit saudara. 2 jam dia apa sih ngesot di tangga. Dari peristiwa itu satu hal yang saya bisa naikkan ucapan syukur. Tuhan, kalau Tuhan pengen saya bernasar, kalau saya sembuh Tuhan, dia bilang, saya mau sekolah Alkitab. Saya dengarnya bener orang, tapi nggak tahu ini tahun depan aja. Ya, puji Tuhan. Hasil proses ngesot di tangga 2 jam, mungkin hasil dia pijat 25 kali, hasil dia ke klinik ini ke sana, itu Tuhan proses di situ sehingga mengambil satu keputusan, saya mau masuk sekolah. Saudara sedang diproses hari ini, ingat selalu bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Kalau saya dan saudara tahu diri, kalau kita berbuat dosa lagi, itu namanya nggak tahu diri, itu namanya doyan. Betul, Allah kita panjang sabar, betul. Allah kita murah hati. Tapi saya dan saudara harus mengerjakan keselamatan sampai ayat terakhir, benar ayat terakhir. Kenapa rambutnya nonton? Filipi 2 ayat 12 terakhir. Habis itu saya mengundang pemain musik. Kenapa Ju? Filipi 2 ayat 12. Nah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau saudara sudah dikasih Tuhan, kerjakan terus keselamatan sampai akhir kita menutup. Saya mau undang pemain musik. Lagu ini lagu baru, saudara. Saya latihannya berjam-jam kemarin. Ya. Jadi yang tahu mohon dibantu. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup saya dan saudara. Sungguh Dia Tuhan yang panjang sabar, saudara. Semua yang baik di dalam hidup saya dan saudara itu anugerah dari sabit Tuhan. Saudara mungkin kadang pernah jatuh, kadang berbuat dosa, bangun lagi, bertobat lagi. Tapi Dia adalah Allah yang setia. Dia menantikan saudara untuk berlari padanya pada hari ini.
ketika kami sudah hidup di bawah hukum kasih karunia, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami mau merangkul orang-orang yang mungkin masih jauh dari kami. Kami mau berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin sudah jahat terhadap kami, Tuhan. Karena dari mereka kami belajar untuk sabar. Dari kejahatan mereka mungkin kami belajar diproses. Kami belajar menjadi anak-anak-Mu yang tahu diri, sudah menerima kasih karunia yang begitu besar. Kami mau alirkan kasih itu kepada orang-orang yang mungkin masih belum mengenal Engkau, yang masih belum merasakan kasih karunia-Mu, Tuhan. Kebesaran kasih karunia-Mu melebihi segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kau menerima kami apa adanya, walaupun kami kadang jatuh, walaupun kami kadang menjauh dari Engkau. Engkau selalu menanti-nantikan kami untuk supaya kami dekat dengan Engkau, menikmati betapa baiknya Engkau di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar memiliki hidup yang selalu mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Walaupun kami seringkali jatuh, tetapi Engkau tetap menolong mengangkat kami. Kami percaya di hari-hari kami ke depan dan minggu ini ada Engkau di sana. Engkau sudah ada di hari Senin kami. Engkau sudah ada di hari Selasa kami. Engkau sudah ada di minggu depan. Engkau sudah ada di sana. Kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tanamkan, meneraikan dalam hati kami, agar kami memiliki pegangan dalam kami melangkah di hari-hari depan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua dan persembahan diakonia. Kita akan pujian di hadapan keberkahan Engkau baik. Ada perjamuan suci diharapkan kehadirannya dan kita diusahakan pakai baju berwarna putih ya. Terus masuk dalam yang ulang tahun minggu ini yaitu Ibu Jen Kepalik dan Natalia Afrilinda Sinaka yang itu belum hadir. Ulang tahun Tuhan memberkati, diberikan kesehatan dan umur panjang. Doakan untuk bangsa Indonesia. Ya untuk Kota Horbis, Kota Indramayu, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori ya. Terus lanjut ya, fokusnya apa sih? Jangan fokus ke sini. Ya, terus laporan keuangan gereja
Keuangan sekolah itu 2.079.000, keuangan pemuda 1.506.000, terus dana diakonia ada 1.892, terus kas pembangunan 76.000, Natal ada 862 dan wanita ada 813, dana Lasarus ada 10.930. Yang mau menabung silakan ke Ibu Justina, yang mau dana Lasarus silakan ke Roni, dan yang mau menabung ke Family Gathering silakan ke setiap bendahara yang ada. Ya, pengumuman dari gereja demikian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk pengumuman selanjutnya. Yang kesempatan ketiga dimohon dihitung, dikasih ke Ibu Kartini ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu Saudaraku untuk datang beribadah pada saat Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita sudah mendengarkan banyak tentang firman Tuhan, mari kita lakukan ya. Jadilah pelaku firman. Shalom untuk Abang Leonardo Surbakti yang datang dari Bali, Tuhan memberkati ya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan, Tuhan, segala kesehatan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih bagaimana Tuhan menulis sehingga kami dapat Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk dapat melakukan semua firman-firman yang sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan. Kiranya itu adalah menjadi perkataan Tuhan, dapat menjadikan Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan kami dan menjadi pedoman kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sertai jagai kami Tuhan dalam perjalanan kami pulang. Kiranya Tuhan yang sertai juga Tuhan Yesus dalam keseharian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anakku yang sakit hari-hari ini Tuhan, untuk Tante Leni, untuk Om Bunhau, untuk Opung Purba Tuhan, untuk Bapak Jimmy yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kesembuhan bagi anakmu ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Mungkin juga ada yang sakit saat ini terganggu kesehatan mereka. Mari jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir dalam usaha pekerjaan kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam keberadaan kami di setiap waktu, setiap langkah hidup kami. Kami percaya ada Engkau yang menyertai kami, dan kami akan tampil menjadi orang-orang yang menang di dalam segala hal. Biarlah kasih karunia Tuhan tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam keluarga kami, tinggal dalam setiap usaha pekerjaan kami, tinggal dalam studi anak-anak kami, pekerjaan mereka juga. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menghidupi firman itu hidup dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulailah engkau dalam persekutuan
Tuhan. Dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapak